Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Salam. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Baik benar atau dibuat baik? Baik benar. Baik-baik, puji Tuhan ya. Oke. Hari ini biasanya saya ajak kita untuk lihat ke diri kita sendiri. Hari ini coba lihat teman kita yang ada di sebelah. Coba perhatikan dia. Temukan satu hal yang bisa saudara kasih tahu dia itu kurang dari kamu. Coba. Perhatikan dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, lalu lihat. Aduh, ini hari bibir terlalu merah. Aduh, baju di atas warna biru, di bawah warna coklat. Kaos kaki warna hijau. Sudah? Coba bisik di kawan. Ada? Apakah kita bisa temukan? Takut pendeta, nanti dia tersinggung. Oke, kalau gitu kita lihat. Mari perhatikan di sekeliling sini. Kira-kira menurut saudara apa yang tidak pas di dalam ruangan ini? Atau di pung orang dan jubai? Sony ada AC, setuju, panas. Yang lain? Ada? Baca list dong, bisik-bisik. Sana ada. Oke, saya setuju kita boleh pasang AC ya. Panas sekali. Rasa apa panas ya? Oh, hati dingin. Oke, saya pikir kalau panas kita butuh AC, boleh. Minggu depan juga kita boleh pasang. Tapi ingat ya, kolektenya naik ya. Ya, kalau kolektenya masih 1.000-2.000 nanti kita angin cendela saja. Oke, Bapak Mama Saudara dalam Yesus Kristus. Banyak hal di sekeliling kita yang bisa kita jadikan sebagai alasan untuk kemudian itu jadi bahan untuk protes. Untuk bahan untuk kita kritisi. Kalau kita lihat mungkin ya, tadi saya setuju, mungkin kita akan lihat tadi pagi ada yang bilang, ini plafon sonde bae lagi. Aduh, majelis dong baca tuh intonasi sonde pas. Aduh, liturgi dong baca karmana. Atau kita kemudian merasa, aduh coba ini dingin bae. Aduh kebaktian ini pagi hari. Kotong mulai cuci piring belum habis, kotong mulai cuci pakaian belum sempat. Belum makan pagi juga lonceng sudah bunyi. Jadi coba kalau dong bisa geser waktu sedikit bae. Kok ini kebaktian ini habis jam 6, jam 8. Ayo dong barika-barika, kotong mungkin sone bisa. Atau banyak hal lainnya. Atau ada yang datang tadi pagi belum makan mungkin. Ada? Don't tanggung jawab. Perut terasa kemana kalau lapar? Iya, mungkin ada beberapa di antara kita yang duduk saat ini perutnya lagi keroncongan. Lalu bilang, emang pendeta nih main tanya terus juga. Dan ada banyak hal ya yang bisa kita lihat. Dan kemudian ada yang juga bisa bilang, tadi pagi ini beta datang. Beta parkir di tempat biasa. Itu bepung tiap minggu. Setiap minggu itu tempat parkir andalan saya. Tapi tadi pagi waktu datang, ini bapak tua yang dari Pukdale dia parkir di pun tanpa. Ini dia. Ini memang manusia. Untuk kau mau pergi gereja, untuk mau gereja, mau kebaktian. Kalau tidak kau dua urus, lihat saja. Itu semua namanya apa, saudara? Apa? Protes dari belakang, dari depan namanya apa? Oh, KDRT. Terima kasih ya. Ya, kita belum sampai KDRT, nanti ada juga. Ya, itu namanya tadi yang di depan bilang itu namanya bersungut-sungut. Kira-kira waktu kita bisa kasih tahu bersungut-sungut apa? Sesuatu yang pas di hati tadi, sesuatu yang tidak pas dengan apa yang kita pikir dan kita bayangkan kepada orang lain, termasuk tadi waktu sudah bisik teman, ini hari kurang cantik, atau ini hari ganteng tapi kayaknya kurang di sini. Nah, kira-kira ketika kita bisa menyampaikan keluhan kita bisa menyampaikan protes kita bisa menyatakan komplain kita apa yang dirasa di hati. Rasa apa ketika sudah bisa sampaikan apa yang kita mau yang tidak pas, lalu kotong kasih tahu. Rasa apa saudara?
puas. Apalagi? Lega. Ada lagi? Berarti dia menenangkan ya, saudara. Dia membuat kita menikmatinya. Kalau kita menikmatinya, mari kita lanjut. Kira-kira apa yang bisa kita kritisi, saudara, di sekeliling kita? Ini mumpung. Karena ketika kita bisa mengeluarkan, kita kemudian merasakan tadi lega, tenang, senang. Tadi pagi ada yang bilang sejahtera juga. Wah, luar biasa. Ada banyak hal dan kita bisa melanjutkan. Sekarang saudara, kalau kita perhatikan, hujan turun tidak menentu. Banyak tanah kering. Banyak sawah, ada yang kalau sempat tanam, syukur ya. Tapi dia akan tetap butuh air. Baik kok kalau ada motor air. Motor air kadang ada, tapi tidak ada loid. Tidak ada doi untuk kotong beli minyak. Itu yang tanam. Yang belum tanam, dia bilang ashalom, sudah tidak usah lagi. Karena bagaimana mungkin sekarang bendungan rusak. Sumber air tidak ada. Bagaimana kita bisa untuk bertanam lagi? Sekarang apa-apa ini susah. Ada yang kasih tahu saya ini musim nirmera begigit. Ya, ada yang tahu artinya? Nirmera begigit. Susah sudah datang. Musim semut. Iya, terima kasih. Ini musim semut begigit, artinya musim susah. Semua hal sudah susah sudah datang. Kondisi keluarga kita menjadi tidak sama dengan orang lain. Saya mau cerita sedikit saudara, sekitar 1 mingguan ini, 1 sampai 2 minggu ini, beberapa jemaat atau beberapa saudara yang datang untuk meminta doa ataupun konseling, masalah pokok terbanyak di 2 minggu terakhir ini adalah susahnya hidup. Usaha susah, pekerjaan setengah mati. Ini sesuatu yang kita hadapi. Dia bilang musim nirmera bagigi, musim susah. Mau usaha apa sah? Buka kios, nanti dia begitu sah. Ada juga yang bilang biasa bajual kue jual banyak-banyak. Entah takari pun jalan yang rusak atau memang doi lagi sedikit. Kemudian yang laku per hari sekitar 3 atau 4 potong sah. Biasa terima doi banyak, tiba-tiba doi jadi sedikit saja. Banyak hal di sekeliling kita. Ketika ada yang bilang, aduh kotong oto ini pick up. Kalau tiap hari dulu kotong masih bisa pegang sedikit, bisa pakai bayar cicilan. Tapi sekarang untuk isi bensin saja, isi pertalite saja itu setengah mati. Jangan bilang lagi bahwa dia harus bayar cicilan. Dari mana? Itu menjadi keluhan dan bukan hanya datang dari satu orang. Banyak orang, beberapa orang mengalami itu. Belum tukang ojek, belum tukang bangunan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa hanya itu? Banyak orang mengeluh sekarang itu cari kerja susah. Mau kerja apa? Kotong jual bensin sini, yang sebelah jual bensin. Beta bikin nogosari, sebelah juga bikin nogosari. Beta bikin nasi kuning, dia juga bikin nasi kuning. Jadi ini bikin kotong mau cari pelanggan seperti apa. Banyak hal. Ada yang bilang, aduh sekarang sakit terlalu banyak. Nah sakit ini saudara kalau punya BPJS, punya KIS, puji Tuhan. Hanya kadang KIS BPJS itu dia hanya berlaku sekitar 4-5 hari. Sesudah itu pinggang masih sakit, kepala masih pusing, tangan dong masih asam-asam. Nanti akan dibilang, selamat pagi Bapak Ibu, hari ini sudah bisa pulang. Hei, kok saya masih sakit, bagaimana saya sudah pulang? Pulang istirahat di rumah, nanti kalau kumat kembali baru datang ke sini lah. Oh, kita BPJS. Nah kalau gitu sakit sudah datang pi mana? Cabut doi. Untuk pergi dokter praktek, pergi dokter umum. Itu kalau ada duitnya. Kalau sana ada duit. Kadang untuk makan hari ini saja sekarang kita tidak tahu mau makan apa. Jangan bilang besok. Hari ini saja orang beras saja sudah 14.000. Kalau beras-beras yang high quality mungkin bisa di atasnya. Itu yang jual di pasar Oesao yang kita gudang beras. Bagaimana jual di tempat lain? Apa-apa mahal, apa-apa susah. Saudara, belum lagi di dalam rumah kita hadapi pasangan cuek.
Kita hadapi ada pasangan yang dominan, suka baator. Baator nih bae. Makanya kalau terlalu baator, di hari kau bisa balipat. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, belum lagi kita ketemu kawan, mitra kerja yang tukang batipu. Beta ame barangnya, bekas jalan kawan pun barang. Minggu depan dikasih di mana? Dia hilang deh barang dong. Mari kotong arisan arisan doi di bawah lari. Mari bejual sapi, bekas jalan tanah nanti baru kotong ini. Tanah harga 3 juta, dia jual dengan 16 juta. Waduh, tuan tanah dapat lebih sedikit dari yang kas jalan. Ada banyak hal. Dan kemudian kita juga menemukan di lingkaran pertemanan kita, circle pertemanan kita itu banyak orang-orang toksik. Orang-orang yang suka muka belakang. Di depan lain, di belakang lain. Ketika di depan, salam sayang, aduh rambutin hari warna pun gagah, bajunya cantik sekali. Aduh, Bapak Yusin hari terlalu ganteng. Bajunya biru, bagus sekali. Pas Bapak Yus balik, hitam begitu besar lebar pakai warna biru. Bukankah itu yang sering kita bikin, saudara? Waktu orangnya di depan kita semua manis. Waktu dia balik belum 3 langkah, dia pun nama bobo duluan. Orang bilang kalau dalam pertemuan, dalam perkumpulan bersama-sama, kalau bisa ju izin pi kamar mandi. Jampi, begitu boi langkah pi kamar mandi boi pun nama babo. Nanti kembali harum lagi. Dia yang omong tadi pi kamar mandi gantian, dia lagi yang namanya jadi rusak. Itu kebiasaan kita. Banyak hal saudara, orang bilang kawan yang suka tikam dari belakang. Belum lagi kau bilang kawan jaga beta mau pi kuliah di Jogja, betitip be punyong be pulang begini dia yang kawin dan be punyong. Ini yang bilang pagar makan tanaman ini. Aduh, jaga orang pun jodoh, kasihan. Di gereja juga sama. Kemudian kita merasa, aduh kebaktian kok begitu-begitu saja. Pendeta ini soalnya bisa bikin suasana lebih baik. Pendeta A kurang senyum, pendeta B kurang langsing, pendeta C kurang tinggi, pendeta D mungkin agak baik sedikit. Ya coba pendeta ABC seperti pendeta D, baik saudara. Atau kemudian ada yang bilang, aduh coba kau tempuh mai tua seperti Nikita Willy, sudah habis melahirkan masih tetap langsing. Senang begitu bapak-bapak? Senang istrinya sudah melahirkan tetap langsing? Senang pasti. Tapi bapak-bapak harus punya modal kayak suaminya Nikita Willy. Soalnya ada modal memaksa istri juga harus begitu. Atau ada yang bilang, oh boleh dong mama tuh coba tiru Nia Ramadhani, anak berengke-rengke tapi mai tua tetap singset, langsing, mau tampil dengan gaya apa sah tetap. Ma boi sama kayak Aldi Bakri kosonde, tuntut banyak ma. Ternyata modal tidak sama seperti Aldi Bakri untuk bisa memfasilitasi istrinya. Sama halnya saudara, ada yang bilang coba be punya istri seperti Luna Maya, tinggi langsing tak pernah tua. Atau coba suami saya tadi seperti Aldi Bakri. Atau suami saya kira-kira mungkin bapak gubernur ya, mungkin dia punya duit yang banyak. Saudara, hidup ini syukuri dengan apa yang ada. Karena ketika kita begitu terus namanya apa saudara? Bersungut-sungut, mengomel, menggerutu. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, banyak kondisi di sekeliling kita yang bisa jadi alasan, yang bisa jadi pemicu bagi saya dan saudara untuk mengomel, untuk protes, untuk mengeluh. Atau istilah kerennya di OSAU kita bilang untuk komplain. Omong komplain masih baik, bahasa agak enak di telinga. Cokoton datang bilang beta mau protes. Tapi itu kemudian jadi bagian kita, jadi alasan bagi kita. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika kesulitan dalam menyelesaikan masalah, banyak orang kemudian mengeluh. Dan dia rasa bahwa dia paling susah sudah. Dia paling menderita. Dia paling soe sudah di dalam hidup ini. Akhirnya kerja hanya mulut bengko-bengko saja. Kerja hanya mengomel sana sini. Kerja hanya protes ini itu. Hal ini kita buat, kita biasa lakukan karena apa? Yang kita pikirkan dan kita bayangkan
dan kenyataannya yang dipikirkan, dibayangkan, dan kenyataan itu tidak berjalan sama. Mungkin next slide bisa kasih petunjuk untuk kita. Bahwa kadang-kadang kita pikir bahwa ketika kita hidup kita panjang, hidup kita akan sampai di tujuan yang kita pikir jalannya nanti lurus. Padahal nanti dia pun jalan akan babengko-babengko. Beda saudara. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mengeluh, protes, komplain itu sebenarnya sesuatu yang wajar. That's normal saudara. Karena kita bisa mengeluarkan sesuatu yang tidak pas dalam pandangan mata kita dan dalam pertimbangan hati kita. Tapi yang tidak benar ketika kita protesnya berlebihan. Mengomelnya berlebihan, bersungut-sungut berlebihan. Kotong sebut bilang lejo. Kalau sulejo tuh itu sudah susan bae lah. Karena itu semua hal bisa salah di depan mata. Semua hal bisa tidak pas. Nah itu lejo saudara. Itu menjadi tidak baik. Karena apa saudara? Dengan mengeluh, mengomel berlebihan itu berdampak buruk pada kesehatan kita sendiri. Dan juga hubungan kita dengan orang lain jadi renggang. Kok kotong protes dia tiap hari, nah dia cuma manusia. Kalau ini hari kita mengomel dia terus pasti cu. Ini bikin hubungan kita menjadi rusak. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus bicara tentang mengomel, bicara tentang mengeluh. Kita bertemu dalam bacaan kita tentang orang-orang yang kerjanya suka mengeluh. Orang-orang yang kerjanya suka mengomel. Kita lihat bersama. Jadi dari pasal 14, 15, 16 sampai 17 ini seperti serial drama. Jadi ada episode 1, 2, 3 yang isinya itu mengomel terus. Isinya bersungut-sungut, isinya protes kepada orang lain termasuk kepada Tuhan. Kita lihat sama-sama saudara. Pasal 14, orang Israel bersungut-sungut, 15 bersungut-sungut, 16 bersungut-sungut. Jadi imannya itu adalah iman yang naik turun. Kalau baik, kondisinya dia senang, dia bersyukur. Waktu keadaan turun, jadi marah, baiu, protes, bersungut-sungut. Ketika ada mujizat, dia datang di Tuhan. Tapi ketika ada masalah, dia protes sama Tuhan, tidak mau dekat Tuhan. Saya pinjam bahasanya Kakak Dino, dia bilang, do mulai badeos. Son mau pi Tuhan lai. Su mulai tersinggung dengan semua hal. 4 kali kita lihat mereka bersungut-sungut saudara. Waktu dikejar oleh tentara Mesir. Waktu air pahit dimarah, tidak bisa diminum. Kemudian Tuhan melakukan mujizat dan air itu menjadi manis. Dan di pasal berikut, dia minta tentang roti dan juga daging. Akhirnya Tuhan kasih apa saudara? Mana dan? Saya pikir burung nuri. Burung puyuh ya saudara. Di pasal 17 hari ini, dia cerita tentang bangsa Israel yang ada di Padang Sin. Khususnya di Masa dan Meriba. Kita lihat ayat yang kedua. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Karena kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Saudara-saudara, ini hal berulang yang kemudian terjadi. Kembali lagi mereka bersungut-sungut untuk hal yang didapat tidak sesuai dengan yang dibayangkan atau yang dimau. Dan luar biasanya saudara, di pasal yang kita baca hari ini, mereka bukan hanya bersungut-sungut, tetapi bertengkar bakalai dengan Musa. Bayangkan saudara, ketika ada yang tidak pas, bakalai dan Musa mengomel-mengomel. Musa yang adalah pimpinan hamba Allah yang taruh di situ menjadi tempat untuk mencurahkan ketidakpuasan dan kemudian marah-marah saudara. Padahal kalau kita pikir itu bangsa haus, pasti Musa juga haus. Kodong jalan satu jalur, jalan satu kelompok. Tetapi
reaksi mereka adalah seakan-akan paling menderita sendiri, paling susah sendiri. Ini menunjukkan hati bangsa Israel yang keras. Dan Alkitab mengatakan ini bangsa yang tegar tengkuk. Lalu yang lebih soe lagi, yang lebih payah lagi adalah mereka bertanya pada Tuhan. Mereka bertanya kepada Musa, kira-kira Tuhan ini ada kok sonde? Di mana Tuhan? Adakah Tuhan di antara kita? Bapak, mama, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Dan Tuhan jawab itu dengan melakukan mujizat yang luar biasa. Tuhan pakai Musa untuk kasih tunjuk kuasa Tuhan. Dan kemudian ada air. Ayat 6 kita bisa lihat itu. Bapak, mama, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Dalam perjalanan hidup manusia yang normal, pasti dan selalu ada saja masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Pertanyaannya adalah, Tuhan, kenapa Tuhan memberikan masalah ini kepada saya? Jawaban pertama, saudara, karena Tuhan mau membentuk karakter saya dan saudara mau jadi lebih baik. Amin. Masalah membuat kita mampu membenahi diri dan memperbaiki relasi kita dengan Tuhan. Dan ini bikin kita jadi baik. Jadi ketika ada masalah, jangan lari dari masalah. Selesaikan itu. Dan yang kedua, kenapa Tuhan mengizinkan masalah dalam hidup saya dan saudara? Karena Tuhan mau menunjukkan betapa besarnya kasih dan kuasa Tuhan untuk saya dan saudara. Tidak ada yang bilang ini dukun dong lebih besar. Tidak ada yang bilang ini Suwangi punya, dia lebih. Ini Suwangi yang dari gunung sana. Mau Suwangi, mau setan, mau kuasa apapun, tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan. Hanya saudara, ketika kita memperhatikan dalam hidup ini, ketika orang ada di dalam masalah, biasa reaksinya yang pertama apa? Bertengkar. Reaksi orang ketika ada dalam masalah itu berkelahi. Nanti satu ke salah satu, satu tunjuk satu. Ini kemudian buat emosi negatif kita berkembang, jadinya suka marah-marah. Lihat saja orang bermasalah itu bawaannya marah-marah terus. Bawaannya sensitif. Orang omong apa, dia sambung apa. Orang omong baik juga jadi sonde baik. Apalagi orang omong sonde baik. Saudara, orang yang punya masalah itu gampang tersinggung. Akhirnya bukan hanya bermarah, tapi juga bersambung mulut. Dan yang terakhir seperti yang dibilang tadi, orang berpukul karena marah. Karena ada yang tidak pas di hati. Dan saudara, luar biasanya firman hari ini kemudian cerita kepada saya dan saudara bahwa kadang-kadang urusan makan minum itu bisa jadi hal di dalam rumah tangga kita. Perkara siapa yang kerja, nanti bapak akan bilang, kok lu sekolah? Atau lu usaha sedikit? Bapak saya yang kerja sendiri ini, soalnya bisa. Mama jangan tidur-tidur sah. Coba lu bikin kue ko, lu pistri ke orang pun pakaian ko. Jangan lu bekerja PRB sah. Coba juga lu kerja. Nanti mama bilang, kok bapak nih cari doi ke mana? Kok kotong main susah terus. Atau yang lebih bahayanya tentang makan minum saudara. Kemudian tiap hari kalau kita masak menunya sama. Misalnya saja merungga itu sehat ya saudara, amin. Merungga dong bilang banyak vitaminnya, banyak khasiatnya. Tapi kalau hari-hari makan marungga ini hari kotong bisa bapukul loh. Kesabaran kita akan setipis daun marungga ketika setiap hari dikasih itu. Saudara, masalah makan minum bisa jadi soal. Ini untuk bapak-bapak, dengarkanlah. Jika mama-mama sudah masak, lalu kemudian datang, bapak mari makan sudah. Aduh mama jangan marah teh, bapak sumakan. Bapak makan di mana? Di Tantagina, di sebelah rumah. Ini hari kotong dua bisa berufuk gini saudara. Betul kosong mama-mama? Apalagi di sebelah janda kembang. In hari kotompu emosi bisa berkembang biak juga. Kadang-kadang mama-mama sumasak,
Atau anak nona dong masak, bisa juga anak laki-laki ya, tapi pada umumnya saja saya cerita. Lalu dong protes, "Hi, son enak." Mama dong rasa ke mana? Wah, lu makan di situ kok, sebaik kok masak kasih lu. Son makan sudah mah, masih. Ini bisa bikin kita juga mengomel bersungut-sungut. Masalah makan minum saudara bisa bikin hal di dalam rumah tangga. Karena itu saudara, mari kita lebih berhati-hati dan kita melihat segala sesuatunya. Coba saudara pulang panas-panas sekarang panas sekali. Pulang jual sayur di pasar sampai rumah air diceret sonde ada. Ini hari kita bisa berpukul. Pulang panas-panas cek air di sawah, lalu tidak ada nasi di periuk. Ini hari kotong bisa berpukul. Banyak hal saudara, termasuk makan minum, itu bisa jadi hal. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, karena emosi kita terkuras, emosi orang lain juga terkuras. Akhirnya hubungan kita jadi rusak. Hubungan kita jadi renggang. Yang kedua, kalau punya masalah, biasa reaksi kita itu mengomel atau bersungut-sungut. Ini satu gaya saudara. Kalau ada orang yang bermasalah, biasanya mengomel. Apa-apa itu salah di dia mata. Itu kita sebut sebagai toksik ya, atau racun psikologis yang ada di dalam dirinya, atau kita kenal dengan nama kepahitan. Khusus salah dari dalam, jadi apa-apa salah. Orang lewat sisi rambut salah. Orang lewat dia kasih warna rambut salah. Orang pakai baju beli di RB salah dia pun mau. Orang beli baju di Lipo Mall salah dia pun mau. Kadang-kadang aku bilang, beta kalau kaya kayak dia, betson makan deh ikan tembang geng. Siapa mau makan deh ikan tembang hari-hari? Beta kalau laki kaya kayak dia pun, ini hari emas bajejer, Beta kalau. Coba ibu suami kayak dia, bye. Coba mama model kayak tanta sebelah, bye. Coba anak dong bosong rajin sama kayak bapak ini pu anak, bye. Ketika kita ada dalam masalah, semuanya menjadi salah saudara. Orang lewat salah, angin bertiup dan berhembus juga bisa salah. Kalau hati kita sedang ada di dalam masalah. Jadi perhatikan ya, kalau ada yang mulai apa-apa salah, tidak pas di mata, coba tanya ke dalam hati. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Jangan sampai hati kita lagi tidak baik. Yang berikut, orang kalau punya masalah itu sukanya apa? Cari kambing hitam. Bukan untuk bikin gulai, tapi disuruh minta tanggung jawab. Kalau salah, ini bapak pun salah. Bapak manja, ini anak terlalu, ini sudah. Ini kotong sudah apa ini. Mama son bisa keras dengan anak. Terlalu. Beta su bilang, sekolah di sini saja. Mama yang mau pikirin di sana, akhirnya jadi apa? Beta su bilang toh, bapak beta su bilang, itu hari beta mau pisi itu bapak son kasih toh. Satu bilang, kawin deh lu, itu hari itu satu mau dengan beta lu datang terus. Coba kawin dengan Joni baik, beta susah sama ke lu yang Markus loh. Kita suka mencari kambing hitam ketika ada masalah. Pelayanan tidak beres di gereja. Siapa yang salah ini? Pendeta dong kerja nih hanya duduk-duduk. Sonde itu litmu dong pilih lagu dong susah-susah. Sonde majalis dong pamokal. Sonde itu dong pide dong hanya dong saja. Kita suka mencari kambing hitam, bukan kita cari solusi untuk masalah yang kita hadapi. Akhirnya kita suka baku tunjuk. Akhirnya kita suka baku kasih salah. Akhirnya kita bermarah. Akhirnya kita tersinggung. Termasuk ketika kita sakit karena mungkin pola hidup kita yang tidak baik. Atau mungkin ada hal yang tidak beres di dalam diri. Lalu bilang ini sudah betu bilang. Dong su pernah togor beta, beson kasih tahu. Suanggi sebelah rumah. Mbak otan dia suanggi beta. Dia son suka. Beta lalu cantik nah.
Aduh, Yedi bilang, sonde dulu ada mau dia Yedi son mau jadi suanggi dia. Jadi dia pun pinggang kalau jalan tuh agak bengko-bengko. Contoh tidak, dia cantik ya, dia normal. Saudara, kadang kita suka tuduh orang lain untuk apa yang kita hadapi. Mari saudara belajar bertanggung jawab untuk hidup ini. Dan kita lihat jangan sampai cara kita mengelola diri dan hidup kita yang kurang tepat. Bukan orang lain. Dan yang paling luar biasanya, ini juga muncul dalam namanya teori Kubler-Ross. Kalau orang punya masalah dia akan tanya, Tuhan ada kok? Tuhan ada di mana? Tuhan, kalau Tuhan ada, kenapa besok kawin begini lama, beta sone hamil-hamil. Kok di sebelah tuh, dan dua bilang bikin 1 kali saja jadi memang. Itu juga belum nikah. Tuhan, kenapa beta su kontrak sudah 15 tahun, tapi tetap begini, ini anak baru lulus, dia sudah jadi pegawai. Oh, mungkin pakai IPK ya, bukan IPK 3,0, tapi ilmu pendekatan. Dia ada orang dalam di sana. Tuhan, kalau memang Tuhan ada, kenapa beta jualan, beta buka kios, ini hanya yang laku tiap hari hanya bawang 0,5 kilo, itu paling tinggi, dengan kemudian tepung 1/4. Bukan 1 kilo lah, itu 1/4. Kalau memang Tuhan ada, kenapa be bawa oto sonda padoi? Kalau memang Tuhan ada, kenapa be pasangan kas tinggal beta? Kalau memang Tuhan ada, kenapa be punyong kes putus beta? Kalau memang Tuhan ada, kenapa be istri lari kes tinggalin anak-anak? No? Kalau memang Tuhan ada, kenapa be hidup susah terus? Bukankah seringkali ini yang kita ungkapkan? Tuhan, beta ini majelis 2 periode, beta berhenti sebentar, beta majelis lah, majelis, tapi kenapa beta hidup rumah tangga ini tidak ada dia pembahayannya? Baru kok Alkitab mau pisah bayang, bapak tuh bilang, hah, mau pi mana? Berdoa terus, pulang kok atur di rumah sih. Pelayanan apa kosan habis-habis? Ada banyak hal, saudara. Kalau memang Tuhan ada, kenapa beta son bisa sekolah seperti anak yang lain? Kalau memang Tuhan ada, kenapa bapak kerja hanya minum mabok, isap rokok, kemudian pi main judi? Kenapa kalau Tuhan itu ada, mama kerja hanya keliling dari satu rumah pi satu rumah dan terus terakhir mama tua ada di penjara karena bau mulut? Bukankah ini menjadi pertanyaan kita, saudara? Kita sering meragukan di mana Tuhan. Kita sering meragukan bahwa kuasa Tuhan itu ada. Saudara, hari ini saya mau bilang kepada kita semua, sesungguhnya Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Amin. Yang bikin kita tidak bisa lihat Tuhan, yang bikin kita tidak bisa rasa Tuhan adalah permasalahan yang menutup mata kita. Masalah kitalah yang membuat kita seakan-akan buta dan tidak melihat bahwa Tuhan itu ada. Sesungguhnya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saudara, mari kita sama-sama meresapi karya Tuhan di dalam hidup kita. Kalau begitu, ketika semua salah, kotong bagaimana? Ini masalah sudah depan mata ini. Beta tahu Tuhan ada, tapi beta harus bagaimana? Pertama, kita belajar dari Musa, saudara. Ayat 4, kita lihat Musa dalam kekalutan pikiran dan ketakutan kegelisahan. Karena bangsa Israel datang ya protes marah-marah. Ini orang juga pasti dia takut juga, dia khawatir juga. Dia gelisah bagaimana dia harus berhadapan dengan ini orang-orang. Lalu apa yang dia buat, saudara? Dia datang kepada Tuhan dan dia berseru kepadanya. Saudara, ketika saya dan saudara ada dalam masalah, apa yang kita buat? Datang di Tuhan atau datang di dukun? Datang di Tuhan atau kotompi suanggi? Datang di Tuhan atau kotompi cari orang pintar? Kotong sendiri yang bisa jawab itu. Yang kedua, Musa di ayat 4, dia minta petunjuk Tuhan apa yang dia harus buat. Dia sudah datang di Tuhan, dia minta petunjuk Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya buat? Dia tidak andalkan kepintarannya, dia tidak andalkan dia pengkebolehannya, tapi dia datang pada Tuhan dan tanya, saya harus buat apa? Saudara,
Ketika kita ada dalam masalah, mari tanya di Tuhan, apa maunya Tuhan? Apa yang harus saya lakukan? Mari minta hikmat dari Tuhan. Sekali lagi, bukan minta hikmat di tempat lain. Yang ketiga, dengarkan apa kata Tuhan. Ayat 5-6, Tuhan bersabda. Dan itu disimak baik-baik oleh Musa. Musa pasang telinga baik-baik, pasang perhatian baik-baik. Dan kemudian semua yang Tuhan firmankan itu diperhatikan. Dan tidak ada satupun petunjuk yang terlewatkan. Dengar saudara, apa yang Tuhan mau. Itu bisa terjadi kalau saya dan saudara ada di hadirat Tuhan. Saya dan saudara berserah kepada Tuhan. Yang keempat, ikuti apa yang Tuhan mau. Tadi Kotong sudah dengar Tuhan bilang apa? Bikin seperti yang Tuhan mau. Ayat 6b. Musa bukan hanya dengar, tapi dia melakukan apa yang Tuhan katakan di depan mata tua-tua Israel. Musa kasih tunjuk saudara apa yang baik dan benar. Musa perlihatkan sikap yang baik itu, dan itu bisa disaksikan oleh banyak orang. Saudaraku, apakah saya dan saudara mau ikut apa yang Tuhan mau? Dan yang benar itu yang kita tunjukkan di depan banyak orang. Ini menjadi pertanyaan kritis dan reflektif untuk saya dan saudara. Dan yang terakhir, nantikan jawaban Tuhan saudara. Semua akan indah pada waktunya. Ayat 7 bercerita tentang itu. Sesungguhnya apa yang dialami selalu ada maksud Tuhan. Dan karena itu saudara, sabar. Dan mari berproses bersama Tuhan. Sesungguhnya kegagalan saya dan saudara, penderitaan saya dan saudara, kalau kita refleksikan baik-baik, itu akan menjadi kisah indah bukan hanya untuk saya dan saudara, tapi buat orang lain yang mungkin suatu saat nanti mengalami masalah yang sama kayak kita. Dan Tuhan pakai kita untuk kasih tahu apa yang harus dilakukan. Yesus Kristus dalam penderitaannya. Di Minggu Sengsara ini kita sama-sama mempelajari. Bahwa dalam penderitaannya, ketika dia disiksa, ketika dia ada dalam situasi-situasi yang tidak enak, Tuhan tidak lari. Kristus tidak meninggalkan. Tetapi dia tetap setia dalam pembentukan Tuhan. Dia tetap setia untuk menjalani penderitaan yang ada. Dan akhirnya kita lihat saudara, banyak jiwa diselamatkan. Saya dan saudara dibebaskan dari dosa. Karena itu, mari kita sama-sama lihat. Apapun yang kita hadapi saudara, jadilah umat Tuhan yang tahan uji dan tidak gampang bersungut-sungut. Karena Tuhan punya rencana yang terbaik untuk saya dan saudara. Amin saudara. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.